Setiap orang bisa punya pandangan yang berbeda-beda, bahkan untuk satu hal yang sama. Bagaimana pandangan kita dalam kacamata iman Katolik terhadap fenomena yang terjadi di sekitar kita? Bersama dengan saya Maria Kristi Dan saya Christian Reynaldo dalam Persepsi, perbincangan rohani seputar sensasi. Hai, shalom semuanya yang lagi nonton ini dimanapun berada. Wih, dimanapun berada. Ketahuan dari openingnya umurnya udah berbeda dengan yang di sebelah saya ya. Of course, hi everyone, welcome to Persepsi. Perbincangan rohani seputar sensasi. Bersama dengan saya Kristi Maria and Christian Reynaldo, kita berdua kakak adik ya. betul sekali kalau Kristi misalnya dan Christian ya. betul kalau misalnya listeners atau teman-teman Persepsi yang mendengarkan via podcast kan mungkin nggak bisa melihat gitu ya karena hanya audio aja. Oke. Tapi kalau misalnya yang nonton dari YouTube tahu banget, presisi banget bahwa kita ini kakak adik. Wow. Gua tahu itu sarkas ya. Tahu banget kayaknya Udah banget. berusaha. Dari mana? Udah berusaha muda gitu loh. Maksudnya dari segi umur kakak dan adik. Oh, dari Iya, segi umur. dari Tapi segi usia. we are brother and sister in Christ, in right? Christ. Yes. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Ya. Ini kalau Ibu Chun tahu nih playlist lagu ini tahu Bu Chun. Tahu banget ya. Dan kebetulan memang bukan cuma kita berdua di sini, harus Yes. selalu ada tamu yang berbeda di setiap episode yang berbeda. Yang pertama, yang tadi suara yang pertama sudah hadir, the one and only Ibu Chun Wahono atau yang biasa dikenal dengan Mami Chun. Hai Halo Ibu Chun. Chun. Udah punya request ya, tolong di podcast Persepsi yang ini jangan panggil Mami Chun, panggil saya Ibu Chun. Iya. Wow. Betul. Dan kita harus hormati ya. Betul. Karena dari segi usia, kalau udah yang senior minta kita harus nurut. Betul. Ya. Kalau dia minta dipanggil Nona Chun, kita ikutin. Kita ikutin. Kita ikutin. Pokoknya kita ya. nurut banget dah lah ya. Tapi kalau yang satu ini nggak boleh macam-macam, Ish, ini karena harus- memang harus presisi. Ada Betul. siapa ya, Christian? Selamat datang Romo Erwin Santoso MSF. Halo Romo, Halo, welcome. thank you. Salam jumpa. Salam jumpa. Jadi memang listeners di podcast kita ini benar-benar bisa mendapatkan apa ya, another point of view, baik dari yang masih muda, dari senior, dari para Romo tentunya, dari yang menikah dan belum menikah gitu ya. Ya, Jadi kayak komplit. benar-benar bisa dari segala sisi, tapi yang pasti kita mengambil temanya dari sudut pandang gereja Katolik dan ajarannya. Oh pastinya, maka dari itu kita kenal-kenalan dulu nih ya kan. Kalau mungkin kayak saya pernah lihat gitu ya Ibu Chun beberapa kali gitu ya. Tapi mungkin yang jadi tamu kita hari ini pendengar, pemirsa, apalagi bahasanya ya? Listeners. Oh listeners, oke. Saya harus Keren ngomong ya, listeners, oke. Biar kamu tuh setengah-setengah jaksel. Oh iya, anak Jackson ya, literally which is. Yes. Ini kasihan yang bersihin mikrofon basah semua. Ibu Chun, kegiatan sehari-harinya sibuknya apa sih sekarang? Saya sibuk sebagai ibu rumah tangga. Oh, Ibu RT. Ibu LT. Betul, ibu Ya, rumah Karena tangga. saya punya anak yang retarded child. Mhm. Oke. Yang dokter bilang umurnya hanya 12 tahun. Oh. Dan Tapi sampai dengan saat ini, pertolongan Tuhan, Mhm. saya bisa pelihara tahun besok 50 tahun. Puji Tuhan. Hebat Tuhan. Semua bilang How great is our dokter God. dalam luar negeri dan Aha. masih muda, anak yang cacat ganda ini nggak akan lebih dari 10 tahun. Oh. Dengan fooding yang baik, dengan aftercare yang baik, paling-paling anak begini 12 tahun. Tapi ternyata sekarang Tapi sudah ternyata 50 tahun. Tuhan kita lebih kuasa dari Amin. Pertanyaan saya, kalau anaknya umur 50 tahun, Kristi, Iya, Ibu aku nggak Chun berani. ini usia Aku nggak berapa? berani lah. Kira-kira berapa? Kalau aku mikirnya ya, mungkin orang zaman dulu 20 tahun kan menikah ya. Kalau sekarang mungkin di era 30 tahun, which is 50 tahunan tambah 20 aja deh. 70. Di angka 70 sekian. Walaupun
looknya masih di 50. Kalau saya bilang sih masih 61 ya. Oh berarti dia punya anak umur 11 gitu ya. Ketahuan Kita menjilat. berlogika aja ya. Benar. Kita berlogika aja deh. Penjilat sekali kamu Penjilat sekali Christian. kamu Christian. Nggak, saya nggak tahu beneran. Ibu Cun usia berapa sih sekarang? 75. Tuh, Oh. betul kan? Memang kalau wanita itu sudah menghitung Ya. ataupun yang lainnya itu agak-agak tepat ya. Iya, iya, Tapi iya, kadang-kadang iya. masalah hati suka kadang-kadang kurang tepat ya, sesuai dengan tema Curhat kita. dia ya. Amin, Oke, amin. Ibu Cun. Selain itu ada kesibukan apa lagi? Saya Sorry. karena punya anak yang cacat ganda, saya bersyukur sekali gereja kita 50 tahun yang lalu Iya, iya. datang Pastor O'Brien dan Snyder memperkenalkan SHBDR pertama dan saya ikut yang sekarang disebut Gerakan Karismatik. Oh, Gerakan karismatik, karismatik. ya. Yang pertama kali, weekend yang pertama kali aku ikut. Saya nggak tahu, saya nggak ngerti bahwa ini gerakan apa, nggak tahu. Cuman karena saya lagi cari Tuhan, jadi saya datang. Tetapi saya suka sekali di akhir acara diharapkan orang Katolik yang tidak pernah baca kitab suci, dianjurkan baca kitab suci. I see. Dan sejak saat itu sampai hari ini saya pikir nggak ada seminggu lah saya nggak baca, nggak pernah. Puluhan tahun saya hobi baca kitab suci, udah itu aja. Hobi. Bukan Hobi. Ya. bukan menjadi keharusan tapi udah menjadi Udah kehausan nggak ya bisa. Mami. Kebutuhan. Iya, Kebutuhan. bukan keharusan tapi kehausan. Udah Iya, benar-benar betul. ini banget. Gila, ini kata-katanya pinter ya. Iya. Bagus nih, memang Kalau jadi nggak host. bisa jadi host. Cocok. Ini kita lagi menjilat Christine ya. Chris, sumpah kamu tuh jangan gitu dong. Makanya memang Ibu Cun atau yang akrab dia sama Mami Cun ini bukan hanya di kalangan ibu-ibu terkenal, bahkan untuk OMK aja kayaknya kalau manggil ibu nggak cocok, makanya di akrabnya Oma atau Mami Cun ya. Memang benar-benar kalau misalnya listeners yang melihat di YouTube bisa tahu kenapa Ibu Cun ini dipanggil Mami Cun. Outfitnya, settingannya, sasakannya semua hits on point, dan itu menurut aku merupakan salah satu indikasi bahwa dia menikmati hidupnya. Amin. Jadi memang Amin. harus benar-benar Amin. tampil luar Saya biasa. sangat menikmati hidup Yes. yang Tuhan percayakan kepada saya. Nanti kita juga akan tanya kenapa Mami Cun bisa menjadi seorang pribadi yang menikmati hidupnya sampai dengan usia kepala 7 walaupun looknya masih di angka kepala 5. Kita beralih dulu ke Romo. Pinter ya ngomongnya ya. Iya. Usia kepala 7, look kepala 5. Sorry, kalau wanita itu tahu bagaimana cara menyenangkan wanita lainnya gitu ya. Alright, Sensitif banget ditanya masalah umur, berat badan, alis menuik satu. Jadi apapun yang terjadi harus bisa dilihat sisi positifnya. Makanya kita belajar dari Romo yang satu ini Oke. yang selalu melihat segalanya tuh dari sisi positif. Ini kata seorang Cristiano Ronaldo loh tadi katanya ya. Romonya ini benar-benar kalau melihat segala sesuatu tuh out of the box, segala sisi ada. Ada Romo Erwin Santoso. Romo Erwin kenalan dong, mungkin listeners nih belum ada yang tahu Romo Erwin ini berkarya di mana, dari paroki mana, Sibuknya di mana, apa aja kegiatannya, kasih tahu semua di sini. Kita ada Kasih waktu tahu, 2 Mo. jam ngobrol, silakan. Saya kasih tahu, saya sibuknya di banget. Sibuk banget. Sibuk banget. Bercanda ya. Bener-bener. Saya sekarang ini di Komisi Kerasulan Keluarga di Keuskupan Agung Jakarta. Udah memasuki tahun ke-12. Jadi emang kalau untuk karya sih sebetulnya sudah ya banyak dan out of panjang lama lah ya. Di atas lama lagi. Karena biasanya Iya, sekitar iya, ya 4-6 tahun tuh udah lama. Iya, Saya udah kok 12 tahun bisa nggak dimutasi, Mo? ya harus Sebentar, bertanya ini sama sesi Tuhan curhat dan atau Bapak gimana Uskupan. ini? Sesi Kok curhat. bisa Jadi saya gitu udah- loh, Iya. saksi sampai 12 12 tahun. tahun. Hampir Iya. 12 tahun Iya, iya, iya. dan aktivitas saya karena sekarang memang online ya, jadi online aktif di Instagram, YouTube, membuat inspirasi, dan selain itu juga memberi inspirasi konten-konten dan juga modul-modul yang berkaitan dengan keluarga, mulai dari manusia untuk usia di dalam kandungan sampai manusia sebelum kembali ke haribaan Tuhan. Artinya lansia. Jadi ngurusinnya per segmen umur gitu ya. Ada yang
ibu-ibu yang masih punya anak 0 sampai 3, 0 sampai 5, nanti 6 sampai 12, 13 sampai 18, lalu dewasa muda, lalu discovery pacaran, lalu MRT menjelang nikah, lalu bulan keluarga seluruh keluarga, sampai nanti ada juga berkaitan dengan orang tua dan orang yang sudah lanjut usia atau lansia. Jadi itu program-program itu yang kami buat, saya bersama dengan tim sebetulnya di Komisi Kerasulan Keluarga yang selama ini jadi kayak termasuk juga bikin program untuk Advent ya. Setiap Advent itu di bulan keluarga itu sudah tahun ke-12 juga. Betul. Berarti Romo Erwin sama Mami Chun atau Ibu Chun ini merupakan orang yang tepat banget buat podcast kita kali ini, Chris. Karena memang agak-agak sensitif dan juga pastinya ini benar-benar masih hot banget. Isu KDRT. Berbicara mengenai isu ini berarti ini adalah kekerasan dalam rumah tangga. Agak spesifik kepada orang-orang yang sudah memulai rumah tangga. Walaupun untuk orang-orang yang mungkin belum memasuki jenjang rumah tangga, kita biasa mengenalnya dengan abusive relationship. Karena masih lagi-lagi belum menikah. Jadi masih ada di tahap relationship dan dia mengalami kekerasan. We know it as a abusive relationship. Tapi kalau misalnya berbicara mengenai rumah tangga, itu kan pasti udah ada di point of view yang berbeda. Ranahnya juga berbeda, Kristi. Apalagi kalau di Katolik kita tahu ya, Romo dan juga Ibu Chun, di gereja Katolik kita tidak mengenal yang namanya perpisahan dengan alasan apapun. Tapi nanti Romo akan membuat kita terbelalak gitu ya dengan sebuah point of view baru dan juga sebetulnya apa yang ada dalam ajaran gereja Katolik. Karena kadang-kadang ya Mo, ini aku berbicara dari point of view teman-temanku yang masih ada di early 20, yang menikah mungkin di usia 20-21. Nanti mungkin Christian pasti bisa Saya punya pengalaman tersendiri juga. Nah, ya kan pas kan. Nah, tapi ini maksudnya kita harus bilang dulu, tadi kita udah kenalin background speaker kita. Betul. Tapi untuk tema kita di KDRT ini, gue belum nikah, gue gak bisa dengerin. No, justru buat yang belum menikah, ini penting banget untuk didengarkan. Antisipasi, pencegahan dan persiapan. Nah, itu APP, dia. mantap. Kalau udah kecemplung ke dunia pernikahan, kalau kata teman-teman aku no turning back gitu one way ticket, marriage a one way ticket. Apa yang harus dilakukan? Makanya ini penting banget untuk dibahas sampai dengan di episode ini dan bersama dengan orang-orang yang tepat juga ya. Betul. So, kita mau mulai dari mana dulu nih, Chris? Kita mungkin mulai berkaca dari apa yang terjadi di masyarakat. Kalau misalnya yang belakangan ini sebagai seorang presenter infotainment, ada berita-berita artis-artis apa begitu yang kira-kira hot gitu dalam rumah tangga? Oh, banyak banget, Chris. Ini harus agak sedikit ditarik dulu bahwa background saya adalah sebagai seorang Tuhan tempatkan di program infotainment, which is kalau di program Insert, I have to mention it bahwa kita itu informasi celebrity. Dekat sih sama gosip, tapi yang paling penting adalah ada kata informasi dulu di sana. Jadi we have to know apa yang terjadi sebenarnya. Walaupun itu isu belum terjadi gitu ya, atau mungkin belum terungkap, we have to mention it bahwa ini masih diduga dan lain-lain. Jadi memang kita mengantarkan jadi jelas statusnya ya. Status dan klasifikasinya. Nggak gosip-gosip murahan tapi emang informatif. Ada data-datanya Mo. Betul. Bahkan memang itu mungkin yang bisa membuat program infotainment ini bertahan sampai dengan 20 tahun. Jadi yang terdepan utama di Indonesia ini bukan ngebanggain programnya ya. Ini tapi promosi aja sih. Terselubung ya, terselubung. Ini biar teman-teman juga tahu bahwa ini tuh ada yang seperti ini dan Tuhan tempatkan di tempat yang seperti itu gitu, yang terbaik. Jadi kan dekat dengan sumber informasi. Makanya gue tanya sama lo gitu loh. Ya, we know bahwa di bulan aku masih ingat 28 September 2022 itu adalah kasus di mana seorang public figure berinisial L, seorang wanita melaporkan suaminya yang berinisial B dengan dugaan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Ini yang membuat kita bingung banget adalah karena memang selama hampir 2 tahun perjalanan rumah tangga mereka selalu membagikan keharmonisan, kelihatannya adem kebucinan ayem. mereka. Bucin itu budak cinta ya, which is yang romantis tapi ya. another level nih, udah kebucinan mereka di setiap episode mereka. Lalu pastinya bukan hanya publik Indonesia tapi publik dunia juga
dihentakkan dengan laporan Ke polisi. laporan itu dan kenyataan bahwa apa yang mereka sajikan ternyata tidak sesuai dengan apa yang terjadi di belakangnya kalau berdasarkan laporan mereka. Lalu akhirnya dari momen itu dibukalah orang-orang yang lain bahwa ternyata kekerasan dalam rumah tangga ini banyak sekali terjadi di Indonesia, bukan hanya dunia selebriti, bahkan yang awam yang biasa pun banyak. Betul banget. Dan banyak juga mungkin keluarga Katolik yang akhirnya speak up di sosial media. Iya. Beberapa waktu sempat kayak akhirnya ada sosok wanita yang berani speak up, tetapi kurang dari sebulan situasi berubah. Sang istri yang berinisial L ini mencabut laporannya, memilih untuk memaafkan dan memilih untuk rujuk kembali. Begitupun juga dengan situasi pemirsa yang akhirnya berubah gitu. Makanya kita mau bahas, udah deh kita fokus dulu ke KDRT-nya ini, gimana harus menyikapinya. Karena berbicara mengenai si L ini juga ya, Christian, itu banyak yang akhirnya tanda tanya Ibu Chun dan juga Romo. Why? Kok bisa udah ya ibarat kata gini, udah setengah mati nih gitu, mau udah mati. benar-benar udah mau mati. Dia bisa-bisanya memaafkan dan lain-lainnya, nggak bisa dong. Tapi juga ada yang bersuara, oh no, when it becoming a marriage gitu, ketika itu sudah menjadi pernikahan, banyak sekali yang akan harus diputuskan. Nah, itulah yang akan kita korek berdasarkan pengalaman dari dua narasumber yang telah hadir di depan kita. Yes. Mungkin pertama Ibu Chun dulu ya, Romo ya, karena kan ada pepatah yang bilang ladies first, right? Of course. Oh iya, jadi untuk supaya saya tetap aman, jadi saya That's bertanya the reason. dulu, kalau kita tahu KDRT ya, katanya ternyata ada yang fisik, ada yang non fisik ya, Mami Chun. Kan, maksudnya Ibu Chun banyak mendengarkan curhat. Tetapi kalau yang non fisik Aha. mungkin nggak terlalu mencuat keluar. Oke. Tapi itu adalah awal sampai nanti dia ke fisik. Bibit-bibitnya. Bibitnya gitu. Ya. Iya kan? Satu hari aku didatengin cewek cakep, rambutnya panjang. Aku kenalan dari mana gitu. Poinnya langsung dia cerita. Saya datang dari di teman si A. Terus dia cerita, saya ini anak tunggal, saya ini biasa dimanja gini-gini. Ujung-ujungnya saya nggak terima bahwa saya ditabokin. Oh, Tabok sama suaminya. Terus saya udah mau pisah, saya nggak mau pisah. Waktu saya mau pisah, tahu-tahu teman saya 2 orang ajarin ke Ibu Chun tadi. Kenapa Ibu Chun? Kenapa harus ke Ibu Harus Chun ke ya? Ibu Chun? Kenapa harus ke Ibu Chun ya? Terus dia ngoceh terus. Aduh, cerewetnya minta ampun dia, tau gak Chris? Ini si istrinya Iya. nih. Dia datang kan mau konseling. Oke. Iya. Udah 20 menit gua kagak ngomong-ngomong. Oh, jadi dia terus ngomong. Udah ngoceh terus. Terus hati gue sih yang bilang, pantes udah gapok. Kan mungkin dia pengen muntah-muntah. Iya. Udah dipendam Buang-buang Agak sampah. ada sampah. orang dia aduh, Perasaannya. katanya datang mau Konsultasi. konseling. Iya, tapi dia nggak nanya tuh. Oh, jadi Cuma sharing aja. Cerita gitu. Cerewetnya kayak petasan injek. Petasan injek kayak granat ya. Pantes tuh dia dipukul. Ranjau. oke. Karena biasanya laki-laki nggak pintar omong. Oh, I see. Laki-laki nggak pintar omong. Radio butut ini supaya stop diapain mau? Tonjok. Dikaplok. Mau dikaplok. Baru diem. Jadi nggak mungkin teman-teman kalau kamu bisa mendengarkan sebagai istri. Oke. Suami itu selalu mau didengarkan. Kadang-kadang nih yang dia ngomong kita udah tahu. Tetapi istri yang bijaksana selalu mesti denger gini nih. Oh gitu ya. Oh. Padahal gue udah tahu lu mau ngomong apa gitu. Nah, suami yang tidak merasa dipahlawankan, malahan dia mesti nunduk. Dan dia normal loh ya, bukan yang dia down, bukan gitu ya. Oke. Ya supaya bininya stop, ya itu dipukul. Meledak itu. Meledak. Tapi maksudnya bukan berarti artinya pantas dipukulin, Iya. lu pantas mendapatkan perlakuan, bukan kan? Tapi maksudnya, Bukan, maksudnya dia juga sebabnya menyesal, dia Oh, juga oke. menyesal. Oke. Tapi dia nggak tahan, dia nggak kuat. Ini ngoceh kayak radio rusak. Ya dihantam aja dia stop. Again, ini berarti akarnya komunikasi ya Mami Chun ya, karena setiap Udah pribadi, cewek dan cowok, siapapun itu butuh
kita memiliki kebutuhan untuk didengarkan Iya. dan kita juga punya kebutuhan untuk bercerita. Iya betul. Tapi masalahnya kan ada yang pepatah bilang men from Mars, women from Venus. Nah itu frekuensi bahasa Mars sama frekuensi bahasa Venusnya udah beda. Iya. Gimana? Makanya belajar siap. mendengarkan. Siap. Tuh, dengar Banyak makanya. orang ngobrol tapi konversasi. Oh. Omong segala macam tetapi tidak omong my feeling about feeling. Apa yang saya Jadi, rasakan? Melalui peristiwa ini, how about your feeling? Jadi yang penting di dalam rumah tangga, misalnya kita ke dokter psikolog barangkali, kalau yang istrinya stres atau yang suaminya stres, bawa ke dokter, pasti yang diajarin adalah seni berkomunikasi. Widih. Jadi banyak karena kesibukan anak, sekarang suami istri kerja, maka dia hanya konversasi, nggak bisa komunikasi. Sebab kalau komunikasi, feeling mesti main, mesti duduk diem, saling mendengarkan. Saling ya Mami ya, itu Saling, dia. ya. Dan berbicara mengenai saling juga nih, mungkin kalau kita tarik dari relationship which is pacaran atau tahap perkenalannya deh, berapapun durasinya, mereka juga harus saling mengenali apakah mereka sudah siap masuk ke dalam pernikahan gitu ya Iya, Mam? itu aku yang suka ngomong. Aku ini kan pembimbing kaum muda. Waktu saya masih muda, 40, 50 tahun gitu. Sekarang juga masih Sekarang muda. juga masih muda. Kita bertiga sepakat kok masih muda. Sepakat. Abis ini boleh kita diajak makan-makan? Masuk Chris. Jadi menjilat lagi ya. Menjilat lagi. Iya, iya, iya. Saya suka bilang begini, Apa? kamu kalau pacaran ya, Aha. jangan pelokan ciuman melulu. Tanya, nanti kalau udah kawin, boleh nggak orang tua saya masuk? Kalau kita berkelimpahan, mau nggak kita sekolahin saudara kita, ipar kita? Bagaimana? Kalau kita susah nggak punya duit, bisa nggak begini begitu? Tanya, cerita. Harapannya ya, rencana bersama bersama. gitu. Nah, banyak pasutri belum siap untuk masuk dalam salib perkawinan. Wow, Salib that's the word. perkawinan, Bang. Salib katanya, perkawinan. saya nggak tahu, saya lupa. Dulu ada satu Romo ajarin saya, ada di satu negeri katanya, apalah aku ada di catatan. Waktu dia mau pemberkatan perkawinan, bukan kasih, kalau kita kan kitab suci sama salib ya. Ya. Terus kita doain begitu ya Mo ya. Tapi dia bawa salib Mo. Ntar aku ada catatannya. Jadi si calon mempelai ini janji bawa salib, bahwa apapun salib perkawinan yang kami terima, kami akan setia dengan janji kami. Yes. Dan di negara itu sedikit sekali ada perceraian. Jadi dari awal perkawinan, gereja sudah ajarkan info bahwa nanti kalau menikah pasti ada salib perkawinan. Yes. Kira-kira gitu. Dan bagi saya, kalau terjadi, ini udah terjadi nih ya, bukan nggak ada jalan. Kalau bagi saya ada jalan, datang kepada Tuhan, sebab Tuhan kita adalah jalan kebenaran dan hidup. Amen, Itu amen, amen. Kalau ada Alkitab di sini pasti. Buka langsung ayatnya. Oke, gue tahu Christian pasti juga pengen sharing dari point of view seseorang yang belum, yang sudah menikah. Masa sih enggak, saya enggak mau sharing. Yakin. Enggak, orang saya masih mau nanya sama Ibu Cun. Bu Cun, emang kalau misalnya orang curhat, nih kan ada yang konsul apa segala macam, bentuk-bentuk KDRT-nya kayak apa aja sih yang pernah bentuk-bentuk KDRT, kekerasan dalam rumah tangga yang Ada yang dipukul. ya itu kan dipukul, oke. Oke. Nah sekarang udah anak nih yang perempuan, kalau ngamuk kalah, palanya digentokin ke tembok. Jadi membenturkan kepala Dia sendiri ke- loh, dia sendiri. Oh berarti kekerasannya Itu bukan ke udah- pasangan, Tapi tapi ke diri orang sendiri. ngomong belum habis. Oh udah iya, potong maaf. aja lagi. Saya excited banget. Tolong nih, soundman-nya matiin mikrofon Christian sebentar ya. Mami Cun nih mau berkhotbah sebentar nih. Oke, Romo oke. sabar ya Romo pasti sabar. Kalau Saya kepalanya lagi diadu. amazed loh mendengarkan. Amazed. ini. Energinya. Kepalanya kan diadu-adu. Kan si laki takut dong. Ntar kalau bininya mati kan dia yang salah. Betul. kan? Jadi dia tahan, dia pegang kepala istrinya. Tapi tangan si istri kan bebas. Betul. Dia cakarin lakinya. Jadi gimana tuh? Siapa yang mukul siapa tuh?
Yang mukul ya yang mukul. Yang nyakar ya Nggak nyakar. mukul, dia nggak mukul. Yang Si laki nyakar, nggak nyakar. mukul. Jadi Yang dia mukul yang tahan nyakar. suaminya pegang kepala istrinya. Iya. Si istri yang cakar. Ya itu yang nyakar. Nah Ya. jadi KDRT-nya siapa sama siapa tuh? Oh, Udah jadi dua-duanya deh pokoknya. dua-duanya. Karena kan memang kesalahan di dua-duanya bahkan bukan hanya menyakiti pasangan, bahkan udah di tahap udah deh gue menyakiti diri gue sendiri aja deh. Ibarat kata gini, mati deh. Daripada gue mati dengan persoalan yang gak kelar. Perempuan memang kalau udah emosi, kalau nggak punya firman, maka pasti nggak ada penguasaan diri. Yes. Tapi saya pikir bukan perempuan saja mau, sama-sama laki kek perempuan kek. Makanya apa itu kasih? Dibuka dengan kasih itu sabar. Ya. Ditutup dengan kata-kata sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kalau kau mengasihi, kamu harus sabar. Kalau orang udah nggak bisa sabar lagi, siapa yang kerja? Setan. Iya. Kompak ya untuk ngomong kita. setannya kenapa ngeliat ke saya gitu? Mungkin karena kan kita lagi Dan ditunjuk loh. Ditunjuk setan. 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 Betul, setan. kamu berani nunjuk Romo? Enggak ke sini. Oh iya. Sini lihat dong. Aman ya, untung ada tanaman di situ ya. I see. Iya. Jadi sampai separah itu ya Mami Chun ya? Pasti. Sudah Mami Chun sudah pernah mendengarkan ya? Udah banyak begitu. Jadi kalau kita bisa klasifikasiin Mami sebelum kita masuk ke Romo bahwa baik dari verbal, non-verbal sampai yang abusive baik ke orang lain atau diri sendiri, Mami Chun Ibu Chun sebagai seseorang yang mungkin menjadi pertolongan tangan Tuhan sudah pernah mendengarkannya langsung. Macem-macem. Testimoni dari keluarga-keluarga Iya. Katolik Dan ya. saya bersyukur saya boleh dengar itu. Wow, itu another level lagi tuh Ibu Chun. Karena Dengan saya kegembiraan. belajar. Ya. Ya. Dari pengalaman orang lain. Iya dong, kalau nggak bodoh sekali orang konseling, aku nggak mau belajar dari pengalaman orang lain. Itu Wah. bodoh sekali Aha. kalau kita nggak belajar. Ya. Karena saya belajar, saya juga namanya anak muda, di Katolik nggak pernah dapat pelajaran firman, pastilah waktu awal-awal perkawinan kita juga emosi-emosian. Ya. Tetapi bersyukur bahwa firman mengajar kita. Kalau orang udah kayak gitu, orang tua sesama nggak bisa denger. Orang hanya bisa berubah kalau firman ada di dia. Amin. Sebab firman adalah Allah. Ya. Kalau Allah masuk di kita, maka kita bisa berubah. Dan itu yang diharapkan kitab suci. Setiap orang harus berubah. Berasa nih. Sampai terpana ya. Berasa diomongin saya soalnya. Berasa jadi pelaku gak sih? Gue gak komentar deh kalau gitu ya, karena kan belum married ya. Tapi nanti kita mau lihat lagi lebih dalam lagi. So Romo, Mami Chun adalah seorang awam tentunya yang menjadi live testimony. Bagaimana dia boleh mendengarkan testimoni dari keluarga Katolik lainnya dan boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan juga seputar kasus KDRT ini. So kami ingin bertanya kepada Romo, dari pandangan gereja Katolik, itu apa yang mendefinisikan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, dan mungkin boleh langsung dilanjutkan aja dan bagaimana harus mengatasinya, karena kita semua tahu bahwa secara umum, secara simple dan udah terkunci bahwa di gereja Katolik tidak mengenal yang namanya perpisahan sampai maut memisahkan. Apa yang dipersatukan oleh Allah, Tidak. janganlah diceraikan Ceraikan manusia. manusia. Biasa gitu. Iya ya. Tapi bareng-bareng gitu ya. Merdeka. Merdeka. Yang lebih banyak umatnya ya, walaupun yang ngejalanin itu CPW sama CPP-nya, yang aminin umatnya yang datang ya. Oke. Silakan, Mo. Gimana, Jadi Mo? kalau kekerasan dalam rumah tangga itu kan istilah lainnya biasanya karena dalam rumah tangga bukan dalam masa pacaran, maka Ya. domestic violence. Oke. Ya, domestic dari kata domus. Domus itu rumah. Maka domestic violence adalah kekerasan di dalam rumah. Rumah artinya ya rumah tangga, bukan rumah tetangga ya. Nah, domestic violence ini atau kekerasan dalam rumah tangga ini bisa berbentuk verbal dan non-verbal tadi. Oke. Non-verbal itu macam-macam. Yang non-verbal biasanya malah justru lebih banyak. Kalau non-verbal itu seperti fisik, ya kan? Atau mungkin juga non-verbal juga misalnya silent treatment, yang didiemin, ngediemin gitu ya. Atau juga bisa sikap abusive yang tadi disampaikan ya. Abusive itu berarti dia melakukan kekerasan misalnya secara seksual.
Ya. Dipaksa ini itu, yang mana itu sebetulnya adalah hasil dari terlalu banyak nonton Ya. video porno, konten-konten porno ya. Sehingga itu namanya pornografi, lalu dituangkan menjadi kebiasaan yang belum diterima oleh istri. Sehingga itu menjadi violence juga, kekerasan juga. Kalau yang verbal dengan kata-kata kasar, dengan panggilan-panggilan yang memalukan atau merendahkan gitu. Itu yang termasuk dalam konteks KDRT. Nah, sejauh mana itu menjadi bagian dari urusan gereja adalah kalau KDRT itu sampai membahayakan nyawa. Jadi kalau kita ngambil dari kitab hukum kanonik ya, di sini ada kanon 1153. Jika salah satu pasangan menyebabkan bahaya besar bagi jiwa atau badan pihak lain atau anaknya, artinya dari biasanya, tetapi nggak harus. Tadi kan ada yang dari perempuan ke laki ya. Tapi kalau misalnya dari laki ke perempuan tuh, apakah dari si suami menyakiti istrinya atau anaknya disebut. Atau membuat hidup bersama menjadi terlalu berat, maka ia memberi alasan legitim itu sah kepada pihak lain untuk berpisah dari keputusan ordinaris wilayah dan juga atas kewenangannya sendiri bila penundaan membahayakan. Bacaannya begitu, tapi pasti Anda menjadi bingung ya, ini apa sih, ngomong apa sih gitu. Interpretasinya gimana nih? Interpretasinya gampangnya gini, kalau misalnya sampai terjadi sesuatu yang membahayakan jiwa atau membahayakan nyawa, maka dia sendiri bisa berinisiatif atau berkeputusan secara bebas. Jadi jangan nunggu, misalnya you udah dipukul, ada yang saya pernah waktu saya masih mahasiswa psikologi di Filipina ya, bahkan itu sudah disobek dari atas sini sampai ke belakang bawah pinggang sini ya, disobek, dia sambil keluar gitu membawa ususnya gitu, lalu sampai pingsan, dan kemudian itu bukan ini lagi, itu udah membahayakan nyawanya kan. Bukan soal dia memaafkan atau enggak, tadi menurut cerita BNL tadi bahwa memaafkan, ini bukan soal memaafkan, tetapi si orangnya, terutama si korban, itu boleh memutuskan atas inisiatifnya sendiri atau berbicara dengan Romo. Jadi misalnya saya sebagai seorang suami memukuli istri, istrinya itu bisa lapor ke Romo, saya nggak tahan lagi karena dia udah berkali-kali udah mau nusuk saya, udah nyekek saya gitu. Itu boleh. Tapi langkah yang lain lagi adalah tanpa berbicara kepada Romo pun dia boleh memutuskan untuk berpisah. Berpisah dalam arti berpisah meja makan atau berpisah ranjang ya. Jadi perpisahan ini tidak sama dengan perceraian karena memang nggak bercerai, statusnya masih suami istri. Jadi hanya pisah ranjang aja. Ranjang, pisah apa, meja makan? Saya baru dengar ya. istilah. Oh itu istilah hukum ya. Artinya dia tidak bertanggung jawab atas makan bersama. Istri nggak usah bikinin masakan kayak gitu ya. Jadi kebutuhan harian. Nah, tapi istilah ini memang tidak dipopulerkan ya. Jadi seolah-olah bukan bahwa kalau terjadi itu dikit-dikit, misalnya digampar karena kelepasan, aduh kamu tuh ngomong terus pok, misalnya gitu. Oke, sekarang pisah. Oh ya enggak ya. Harus lihat dari kadar kedalaman kekerasannya gitu. Tapi maksudnya di sini itu selalu yang penting adalah bahaya besar bagi jiwa, baik bagi pihak yang terkena maupun anaknya. Jadi anaknya tuh pasti anak kecil ya. Kalau anaknya udah besar ya tanggung jawab masing-masing. Nah itu menjadi tugas bagi gereja juga untuk memberitahu, seandainya seperti Bu Chun tadi menerima konseling, maka kita boleh menginspirasi tanpa menyuruh. Saya nggak boleh menyuruh. Kamu boleh pergi, nggak usah. Keputusan itu tetap pada si orangnya sendiri bahwa dia nanti bisa memutuskan kalau itu membahayakan. Kenapa begitu? Karena kalau nggak dikasih inspirasi bahwa dia boleh memisahkan diri, nanti dia memakai iman itu untuk bertahan sampai nanti kalau mati, dia mati karena ininya. Karena begini ya, KDRT atau domestic violence atau DV ini, itu biasanya kalau dilakukan sekali biasanya masih dikit. Tapi yang kedua pasti lebih keras, yang ketiga pasti keras banget dan seterusnya jadi kebiasaan. Sekali mukul akan mukul. Maka kalau mukul sampai nanti mati, tanpa dia tahu bahwa di dalam gereja sebetulnya udah diatur bukan bercerai karena cerai tidak ada, tetapi memisahkan diri untuk menyelamatkan. Seandainya situasinya sudah berubah, dia sudah bertobat dan ini mau balik lagi, ya harusnya begitu. Ya ini yang disebut sebagai pengampunan, mengampuni. Tetapi jika yang diampuni ini melakukan lagi,
maka Pisahkan dikatakan dia lagi. memisahkan. Kalau begitu seterusnya mau permanen dia juga bisa. Karena kita nggak boleh memasukkan orang ke dalam bahaya. Ini bukan pencobaan karena udah jelas-jelas gitu ya. Nah, apa kaitannya dengan kalau sesuatu yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia? betul. Itu betul. Jadi tidak ada seorang pun yang boleh memberi nasihat kamu cerai aja. Kamu cerai aja, nggak boleh. Itu penting. Itu harus menjadi decision atau keputusan dari si orangnya, korban sendiri. Ingat, hanya si korban yang boleh memutuskan sesuatu. Karena pelaku tidak ada hak apapun. Karena dia pelakunya. Iya. Yang boleh diberi itu adalah Korban. pihak si korban aja gitu. Jadi kalau kita lihat di sini terhadap KDRT ini, Gereja Katolik tidak mengajarkan kita menjadi pribadi yang tadi dikatakan oleh Ibu Chun bodoh, jangan bodoh gitu ya. Ini bukan soal kamu mau mengampuni atau tidak, tetapi kamu selamatkan dulu nyawamu dan anakmu. Nah, seandainya India sudah berbalik minta maaf, minta ampun dan sama-sama mau retret dan sebagainya, kamu harus mengampuni dia. Karena apa? Itulah janji perkawinan, bahwa saya akan mencintaimu dalam Untung suka, dan malang, duka, keadaan baik atau untung, tidak malang, baik. keadaan baik dan sebagainya. Itu gitu. Tapi Wow. harus punya pandangan yang lebih luas, diperluas lagi dengan pengetahuan ini supaya kejahatan itu tidak dilestarikan hanya karena orang tidak mengenal peraturan. Apalagi kalau sudah memisahkan diri, misalnya ya, kamu tetap boleh komuni loh. Jadi tidak ada persoalan dengan kamu nggak boleh komuni, kamu tetap boleh komuni. Yang penting tidak boleh menikah lagi atau kamu tidak boleh berselingkuh selama masa kamu merasa takut dengan perlakuan suamimu ini. Dan itu bukan hanya membahayakan nyawa dan dalam arti dikasih ituan fisik ya. Iya. Tapi misalnya dia sebagai pemabuk ngambilin uang terus, nyolongin uang tabungan dan sebagainya. Nah, itu pun juga termasuk dalam golongan yang membahayakan. Karena nanti anaknya nggak bisa ini sampai habis-habisan misalnya, jangan. Tapi kita harus memberi inspirasi. Inspirasi yang baik itu adalah bersikaplah bijaksana. Kamu harus mempertahankan perkawinanmu, tetapi pertama-tama selamatkan dulu emergency ini, selamatkan dulu anakmu dan dirimu sendiri. Misalnya kita taruh buku banknya dititipin di mana, ATM-nya dititipin di mana, misalnya itu tetap boleh. Jadi pembicaraan gereja tuh nggak seperti sesuatu yang melayang-layang gitu loh, bukan hanya ini ya. Saya sangat setuju dengan pernyataan dari Bu Chun tadi. Kita harus percayakan kebaikan Tuhan. Ya. Kebaikan Tuhan itu apa? Salah satunya adalah perubahan atau pertobatan dari pihak pelaku. Sehingga kalau misalnya pelakunya bertobat dan memang terbukti ketika dia balikan ya, balikan lalu dia bisa baikan lagi, maka itu ya udah kamu harus mengampuni, tidak ada cara lain. Nggak boleh mengingat-ingat terus. Nah, kalau mengingat-ingat terus nanti akibatnya apa? Balik lagi dia jengkel, pukul lagi gitu. Kalau menurut saya menurut saya bukannya yang pelakunya doang cari Tuhan. Betul. Dua-duanya. Dua-duanya, betul. Dua-duanya harus cari Tuhan. Sebab kesian si korban dong. Betul. Iya kan, dia suruh ngempet aja. Dia memendam gitu kan, dia kanker nanti. Iya, betul. Ya kan? Ya. Dan nggak ada kekuatan. Saya jadi konselor udah lebih dari 30 tahun. Oh. Sejak saya masih baru menikah. Jadi saya lihat senjata yang saya selalu omong di PA saya, diam, sabar, ngalah. Itu antibiotik saya mau. Diam, sabar, ngalah. Tapi teman saya baik bilang, satu lagi tambahin Chun, apa? Merem. Kalau liatin mukanya doang, nggak bisa diam sabar ngalah. Merem, udah jangan deket-deket gitu. Tetapi banyak sekali problem teratasi, bukan diam sabar ngalah saja, tetapi dua-dua dibawa kepada firman Tuhan. Firman yang akan mempertobatkan dua-duanya. Dia udah tahu kok mesti diem, mesti ngalah. Dia tahu, bukan nggak tahu. Sebelum saya omong, saudaranya, mamanya semua udah ajarin dia. Dia kalau laki lu ngamuk, lu diem, ngalah.
Emangnya gampang kita kagak salah disuruh diem. Kita yang benar disuruh ngalah. Memang si Firman ngajarin, tetapi kekuatan untuk diem sabar ngalah hanya datang dari pertolongan Tuhan. Nggak mungkin. That's so powerful. Makanya tadi sangat mungkin bisa dikonklusikan dengan satu kalimat bahwa berpisah atau memisahkan diri sementara berbeda dengan perceraian. Beda jauh. Berbeda jauh, dan yang itu tadi yang harus disampaikan diambil oleh Ibu ya. Jun tadi itu adalah seandainya dia balik, Dua-dua jadi udah balik sudah renew. sudah mau renewed, kedua-duanya harus beriman, dimasukin artinya dimasukin dalam konteks dia harus bertobatan full dan lebih dekat kepada firman. Jadi ini konteks yang sudah dalam kondisi bertobat ya, bertobat bukan dalam kondisi Kalau nggak diperbaiki cuma dipisahin doang. Ya. Tapi ini dua-dua nggak diperbaharui pola pikirnya, diketemuin lagi. Balik lagi. Pak. Jadi sebetulnya kalau didengar tadi sebenarnya ada dua urban legend, urban legend, dua mitos ya. Bahwa pertama katanya kalau misalnya pernikahan Katolik tidak ada perceraian, sabar, terima apa segala macam. Tapi kalau sampai membahayakan kehidupan bahasanya ya, pikir membahayakan kehidupan cuman kalau di ujung tanduk mau metong gitu kan. Ternyata enggak juga, sampai misalnya uang habis buat judi ya, misalnya uang sekolah makan nggak bisa, itu termasuk membahayakan. Itu baru baru dengar loh seperti ini, dan nggak semua orang Katolik di luar sana ngerti, karena biasanya selama ini yang curhat sama saya adalah, kalau gua belum sampai mau mati kan katanya masih boleh gua tahan, cuma biru-biru doang apa segala. Ternyata enggak ya. Sebetulnya di mana tulisan itu? Jadi sebetulnya bertahan itu betul, itu penuh iman ya. Karena kita menikah dengan seseorang yang berbeda. Laki-laki dan perempuan kan punya perbedaan. Dan menikah dengan anak orang yang sudah ketemu gede. Dia juga sudah punya kehidupan sendiri, kebiasaan, latar belakang dan lain sebagainya. Kebudayaan. Kita juga begitu sama. Maka saya harus siap. Saya harus siap menerima dia apa adanya. Itu betul. Misalnya ada perbedaan yang tidak esensial atau kekerasan yang tidak esensial. Kamu bisa diam nggak sih kalau ada suami ngomong? Di keluarga saya, kalau suami ngomong apapun kamu nggak boleh ngomong. Misalnya begitu. Oke lah, bisa bearable, masih bisa saya terima. Ya oke. Asal jangan sampai kamu ngecilin. Kamu diam aja bisa nggak sih? Kamu udah seperti misalnya nyebut nama binatang atau apa. Itu sudah mulai kekerasan, kamu boleh speak up. Ngomong misalnya. Kita tuh dipersatukan Tuhan tuh manusia sama manusia loh. Bukan yang persatukan, kamu nggak dipersatukan sama saya. Mungkin ya supaya nggak terlihat kekerasan misalnya. Kamu jangan ngomong terus kayak kelinci gitu. Kalau kelinci kan masih enak ya. Tapi kan kalimatnya pasti nggak mungkin kelinci kan. Jarang. Kamu nggak menikah dengan kelinci loh. Saya itu manusia. Jadi tolong ngomongnya yang benar. Jangan itu. Kita harus ngomong itu dalam konteks sebagai suami istri. Tuhan mempersatukan kita. Nah itu apa yang tadi disebut oleh Ibu Chun sebagai salah satu mengingatkan ketika yang lain lupa. Tetapi kita juga bisa melihat bahwa kadang-kadang suatu perbedaan yang terjadi itu tidak harus tanggapannya pisah, bukan ya. Kalimat yang tadi saya sampaikan itu bukan berarti memberi legitimasi atau pengesahan bahwa kalau ada kekerasan kamu pisah aja, bukan. Itu harus sampai pada tahap membahayakan jiwa. Bunyinya tuh begitu. Jadi harus ditangkap di situ. Dan yang paling aku garis bawahi juga adalah ketika memang dari dua pribadi ini ya, baik dari pria ataupun wanitanya benar-benar meminta bantuan pihak ketiga yang netral. Betul. Yaitu adalah romo. Karena gini, kalau kita minta bantuan orang tua baik dari kita ataupun sang suami, itu ada pasti udah nggak netral. Jadi memang kan pernikahan itu kan pasangan suaminya, istrinya, pria dan wanitanya, dan yang ketiga adalah Tuhan. Dan romo atau pastor yang ada di gereja Katolik dan mengerti itu adalah perpanjangan tangan Tuhan di bumi ini kan. Jadi memang harus datang ke romo, ceritakan sehingga pihak ketiga ini yang mungkin bisa menjadi penentu pertimbangannya harus seperti apa. Dalam hal perpisahannya tadi ya, perpisahan ranjang, perpisahan meja makan. Betul, tadi ya. dalam hal perpisahan sementara lagi-lagi. Di Katolik tuh harus di make it clear gitu bahwa ini sementara. Baik dari pria ataupun wanitanya harus rekonsiliasi lagi dengan kasih Tuhan, menjalani yang namanya pertobatan dengan segala naik turunnya sehingga baru nanti bisa disatukan kembali. Jadi memang benar listeners bahwa di gereja Katolik lagi-lagi tidak mengaminkan atau tidak mengadakan yang namanya perceraian. Tapi saya mau salut sedikit.
Tapi tadi Romo bilang suami lagi marah, terus si istri bilang, ini gereja. Nggak bisa mau. Lelaki kalau lagi ngamuk matanya mendelik mau, disautin 1-2 bisa dikaplok tuh mau. Jadi saya pikir kalau yang satu lagi Panas, tinggi, lagi tinggi iya, banget. si perempuan diem aja. Iya, dan itu meredakan tensi pasangan. Sebaliknya juga gitu. Nah ini namanya dewasa dalam perkawinan. Kalau istri udah lagi capek, anak sakit, jaga malam, dia ngomel, ya laki juga biar ngerti. Nggak mungkin dalam situasi capek begitu, marah begitu, terus saling berkomunikasi, nggak bisa. Jadi dua-dua harus bisa Cari waktu, penguasaan ya. diri. Nah ini menarik nih, kalau Ibu Chun bilang seperti itu, sementara Romo Erwin tadi bilang ya supaya KDRT itu bisa disadarin oleh si pelaku, kita harus stand up loh, kita harus ngomong loh bahwa yang diomongin. Nanti cari waktu yang baik. Nggak Kalau berbeda lagi sebetulnya, bedanya adalah jangan langsung menurut Ibu Chun, nanti cari waktu yang baik. Oh, supaya nggak langsung bentrok. Jadi Ya. kalau di sono lagi panas, Panas aku banget nih, juga membara panas, nih. Mas. Cuma Terus soal gua sautin timingnya, ya. timingnya. Karena gini, Mami Chun adalah seorang awam yang menikah, Iya. which is Mami Chun mengalami kehidupan Iya. pernikahan atau Ibu Chun mengalami yang namanya kehidupan pernikahan. Dan lagi-lagi ini adalah pertanyaan atau statement yang suka nyeletuk, mungkin menyakiti hati Romo-Romo juga. Romo tahu apa? Romo kan tidak menikah, Iya, right? iya, Nah betul. itu dia, akhirnya kita harus, oh ya untungnya ada Ibu Chun yang memang menjalani pernikahan, Betul. sudah menjadi konselor juga, dan Romo yang hadir dengan ajaran gereja Katolik. Tadi udah langsung banget nih Mami Chun, karena ternyata kita talksnya sudah mau hampir 1 jam, jadi kita mungkin Ini langsung udah mau aja. 1 jam toh. Udah mau 1 jam Nggak Mami berasa Chun, karena kan? memang ketika berbicara mengenai detailnya itu akan sangat amat banyak sekali, seperti yang tadi Mami Chun bilang langsung. Gak bisa tuh kalau misalnya lagi debat cewek sama cowok disuruh Iya. diem, gak bisa. Dua-duanya tuh nadanya udah di do tinggi Iya. gitu. Kalau satu do rendah gak ada balance-nya. Itulah sebabnya dia do tinggi dan saya do rendah. Ikan kebalik ya, nggak kebalik ya. Nggak, gini. Kalau misalnya kita kan punya teman-teman nih, ada yang bersering dengar curhat segala macam. Gua KDRT segala macam. Gua ini nih gini. Apa sih yang harus kita lakukan based on pengalaman Ibu Chun dan juga Romo? Itu yang pertama, ya kan? Jadi kalau kita melihat orang di sekitar kita ada yang butuh bantuan, kita tindakannya Tindak bisa nyata seperti ya. apa dan sejauh apa. Itu yang pertama. Terus kedua, kalau kita di posisi sebagai korban, Iya. apa sih langkah-langkah yang mungkin taktis dan mungkin perlu juga didengerin sama listeners nih. Oh oke, next time kalau someday, amit-amit sih, tapi kalau someday gue jadi korban, oh gue harus begini. Nah mungkin 2 pertanyaan itu Ibu Chun dan Romo boleh juga bantu untuk jabarkan. Jadi bagaimana? Yang pertama, kalau ada kenalan kita, saya ulang lagi dong nih. Oh, Ngomongnya kepanjangan. gampang. Nah, Gue tuh Oke. bilang begini. Nah. Lu mau nanti perkawinan lu sampai lu tua mati? Apa emang udah bener nggak tahan bercerai? Lain ngomongnya. Aduh Mam, udahlah aku udah capek banget. Mami nggak lihat nih, udah biru-biru semuanya. Nadi aku udah mau hampir putus Mam, aku nggak bisa deh. Oke, Nggak tapi bisa. kan gereja nggak bisa bilang memutuskan Oh. bercerai. Jadi sekarang kamu pisah boleh, Oh. tapi belajar PA mulai hari ini. Oh, oke. Nanti- Bagus ya, perempuan ini menawarkan opsi lalu di-skak mati jawabannya. Ikut PA sini. Ikut PA nanti berjalannya waktu, saya harus ini aku tangani. Oh dia nggak sejahat yang seperti aku duga. Ternyata aku juga banyak kesalahan yang memancing dia keluar negatifnya. Kan bagus. Oke, itu kalau versi menolong orang yang kita Menolong. kenal. Jadi kalau menolong ini berantem. Ya. Kalau ngomong sama si suami, ya masa kamu udah kawin 20 tahun, istrimu kagak ada kebaikannya? Coba ceritain gua. Gak mau denger negatifnya. Mami mau denger pernah baik apa dia. Mami saya waktu sakit, pendek cerita aja ya. Iya. Dia yang cebokin, dia waktu mami saya, dia kan tinggi besar tuh. Dia yang tuntun ke rumah sakit. Let's say lagi, saya punya uang terbatas. Tetapi waktu adik saya mau sekolah, dia keluarin simpenannya, maka adik saya positifnya saya lihat. Nanti saya ngomong sama yang perempuan, masa lu udah kawin 20 tahun sama suamimu, gak ada positifnya? Ada sih Mi,
Waktu mami saya begini dia yang tolong. Waktu papi saya gini untung ada dia kalau gini. Udah kan? Gue simpen. Nanti waktu konseling gue ngomong. Lu kalau ngomong jelek sama Lulu. Lu gak inget tuh. Dulu dia cerita lu sama saya, dia cerita. Waktu papimu begini-begini yang tolong siapa, yang suapinin siapa, yang cebokin siapa. Emang dia cerita. Ya dia cerita kok gak, emangnya lu kira gue dewa bisa denger? Bisa tahu dari mana? Ya dia cerita. Emang laki gue emang ada baiknya. Sama ke adiknya sama juga. Itu panas orang turun kan ya Mo ya? Oke. Jadi pintar-pintarnya si ponsel. Mam, sorry interupsi. Kita paham kalau dua-duanya bisa ketemu Mami. Kalau yang satu nih, ini kita mau ngomong realita aja ya Mo. Udah kayak dakjal banget, boro-boro mau ketemu Mami Cil. Nggak bisa deh tuh Mami datengin ke rumahnya aja dia bisa kebakar, aura Mami Cun udah langsung kepanasan dia. Udah nggak ketemu sama Mami, nggak bisa duduk diam, nggak bisa duduk ngomong gitu. Gimana Mam? Ya kayak tadi, pisah dulu. Sampai bener-bener Dua-dua tapi aku sangat pihak percaya. ketiga bisa no, ini ya? Saya sangat percaya ada kuasa dalam doa. Ada kuasa dalam. Kalau kita minta Tuhan hal-hal yang baik untuk sesama, Tuhan pasti buka jalan. Saya punya 1000 kasus, serius. Kalau mengandalkan Tuhan, nanti si suami bisa kebetulan ini, si istri bisa kebetulan ketemu si ini yang nggak punya kerjaan, kebetulan dia bisa dapat, ada aja jalan Tuhan. Kalau dua-duanya mau satu hari kembali. Kalau cuma satu doang, yang satu udah, ya misalnya gini, yang cowoknya atau yang ceweknya udah nggak mau tahu ini dosa apa enggak, saya yang tanggung, pokoknya saya mau pisah titik. Ya itu gimana? Tapi kan nggak boleh katanya. Curhat loh. Oh enggak, karena ini reality. Iya karena reality tapi ini kan kalau dia ke gereja nggak bisa bercerai. Kita dengarkan dulu jawaban dari Romo Erwin. Kalau ada kenalan kita. Ini kan setelah kejadian KDRT harus jelas ya. Iya. Bukan cuma tiba-tiba berpisah. Setelah kejadian KDRT, let's say suaminya yang melakukan pemukulan. Sesudah terjadi KDRT, kan si istri misalnya bermaksud memisahkan diri. Menyelamatkan diri dulu. Menyelamatkan diri. Ya, kalimatnya sebetulnya itu maunya. Cuma memisahkan tapi diri. Tapi yang berkali-kali dong, bukan yang cuma baru satu kali. Satu kali orang mukul bisa juga emosi. Kelepasan. Iya, oke, bukan gitu. Tapi ini masalahnya gini, itu keputusan dia bukan keputusan kita. Untuk memisahkan diri tadi, menyelamatkan diri. Jadi ini bukan saya nggak pernah. Tadi kan saya bilang gereja tidak boleh maupun Ibu Cun tidak pernah boleh menyuruh orang direktif menyuruh orang pisah. Karena itu keputusan pribadi, karena kita nggak tahu sedalam apa gitu ya. Nah, seandainya ini memisahkan diri, pihak gereja itu sebetulnya bagian dari penjelasan yang tadi belum selesai karena udah ganti tema. Untuk merenungkan, sama-sama berpikir apakah ini sebetulnya jalan Tuhan dan lain sebagainya. Itu adalah ketika mereka berpisah. Untuk merenungkan apakah yang sebaiknya tindakan yang harus dilakukan. Nah, pada saat itu boleh ikut PA-nya, boleh merenung dan harus berdoa, atau barangkali memutuskan untuk retreat, tapi dia memutuskan untuk berpisah sementara dulu tadi itu, ya. Kalau dia nggak mau berpisah sementara ya nggak apa-apa, waktu itu keputusan dia. Yang tahu kan dia, tanggung sendiri kan. Kalau memang dia merasa bahwa sebetulnya itu baru sekali ya nggak apa-apa. Kayak ini kejadian L dan B ini kan juga sama kan. Dia memutuskan, orang lain yang kayaknya harus, aduh kamu begini, kamu harusnya nggak loh dia sendiri mau mengampuni. Ya sudah, ya sudah, itu keputusan dia kan. Orang boleh mencaci dan sebagainya, tetapi dia sendiri memutuskan begitu dan itu sah-sah aja karena hidup milik dia. Nah, kembali ke persoalan apa yang harus dikatakan, dibantu seandainya ada korban yang datang kepada saya, ya kan? Saya akan menjelaskan setelah dia ngomong, biasanya faktor-faktor yang membuat orang untuk diperlakukan tidak wajar atau misalnya ada domestic violence atau KDRT tadi adalah dari kedua belah pihak. Kedua belah pihak itu adalah pihak pelaku dan pihak korban. Korban pun tuh sebetulnya menyumbang masalah. Contohnya adalah dengan iya terus. Dengan sikap submisif, mengabdi, menghamba, kamu tuan, aku hamba. This is not about master and slave.
You sepadan. Tuhan bilang kalau Spouse, kita menikah harus sebagai orang yang sepadan. Maka kalau kamu menempatkan dirimu lebih bawah, salah. Sepadan itu bisa bersabar, tadi seperti yang disampaikan, atau bisa dengan sebetulnya kasih itu sabar, murah hati, dan terakhir adalah pengendalian diri. Dan itu harus dimiliki oleh kedua belah pihak. Dan ketika yang satu pihak tidak mengasihi, maka kasih itu menjadi timpang. Nah, ketika timpang, you harus membantu pasanganmu supaya mengembalikan dia punya kasih. Caranya adalah tadi itu, dengan memberikan kepada dia kata-kata yang ya menurut Ibu Chun harus nunggu, jangan saat itu, oke. Ya. Tapi besoknya tetap harus dikatakan, aku nggak suka kalau kamu mukul. Jadi itu harus. Kalau enggak, sikap submisif ini berarti membiarkan, membolehkan. Dan itu akan membuat si pihak pelaku akan Leluasa dan jadi menambah. dia akan eskalasi gitu istilahnya. Menambah. Akan makin berat, makin berat, makin berat. Dan itu justru sama salahnya. Itu sama berdosanya, artinya membiarkan orang yang kamu pilih menjadi pasanganmu untuk berbuat dosa. Maka kamu katakan, kata Tuhan adalah kamu sampaikan. Kalau satu orang nggak bisa, 2 orang. Kalau 2 orang nggak bisa, 3 orang. Kalau nggak bisa, kebaskan debunya. Artinya ada orang harus menyampaikan dulu gitu. Jadi katakan kepada dia, kamu harus bijaksana menangani itu. Hanya kamu yang tahu bagaimana menangani kehidupanmu, supaya barangkali Tuhan sedang mau membuat kamu, mengedukasi kamu, mendidik kamu supaya makin dewasa, karena perkawinan itu kan bertumbuh bersama ya. That was so powerful, Romo, karena memang akhirnya ada banyak sekali mungkin listeners yang mendengarkan, oh ternyata maunya ini, ternyata begini, apalagi dari sudut pandang gerejawi dan juga awam seperti Ibu Chun dan juga keluarganya as a counselor of marriage. So gini Romo, ini dari benar-benar kejadian di personal life saya, bukan saya tentunya karena saya belum menikah ya, tapi ada sahabat saya yang saya tahu persis. Nanti kita akan lanjut ke masa pacarannya, karena kayaknya kalau misalnya marriage itu tadi udah lumayan banyak, sudah 1 jam, nanti kita juga perlu untuk yang pre-marriage-nya. Bagian yang belum menikahnya. Sebelum menikah, ini saya ada 2 pasangan ya Romo. Kebetulan sahabat-sahabat saya adalah keluarga Katolik yang mempunyai background keluarganya yang sungguh harmonis sampai dengan saat ini. Jadi mungkin pada saat masa pacaran, dia tidak bisa membedakan, oh kategori ini udah abusive ya ternyata. Menganggap bahwa ini sudah sewajarnya ketika saya melakukan kesalahan. Sampai akhirnya mereka ada 2 orang ini dari cewek-ceweknya ya, menikah di usia 21 dan juga 22, sebelum 22, which is masih sangat muda sekali, tapi pasangannya sudah cukup dewasa, sudah cukup baik. Yang satu adalah orang luar negeri, yang satu adalah orang Indonesia. Yang satu ini, pasangan yang pertama, dua-duanya punya karir yang sangat cemerlang, sampai akhirnya sahabat saya mengikuti sang suami ke New Zealand, negara yang paling indah dan segala macamnya, sampai akhirnya dia mengalami KDRT dan dia kembali ke Indonesia kurang lebih sudah 2 sampai dengan 3 tahun. Lalu orang ini mengaku bahwa kayaknya udah nggak bisa deh, orang ini pasangannya ini sudah menjadi setan. Akhirnya sang laki-laki menjalani kehidupannya di luar negeri, New Zealand. dan yang wanita menjalani kehidupannya di Indonesia. Dan lalu sampai dengan saat ini sudah jalan ke 3 atau ke 4 tahun, saya nggak tahu persisnya, tapi yang sudah 3-4 tahun. Dan akhirnya sang wanita ini dibantu oleh, saya nggak akan sebut Romonya siapa, tapi dibantu Romo untuk menjalani yang namanya perpisahan. Kenapa? Karena ada background dari tante sang wanita ini ketika mungkin KDRT-nya, nah ini saya nggak tahu ya, KDRT-nya sudah sangat parah sekali, lalu diajukan ke gereja Katolik, perceraian sampai dengan 25 tahun, which is tantenya itu menikah lagi di usia 60-an selama 25 tahun sampai menunggu si keputusan perceraian dari gereja Katolik itu, baru akhirnya dia bisa menikah lagi dengan gereja Katolik. Ini nyata, ini ada di dekat saya. Kalau saya jujur belum bisa memberikan komentar. Yang saya bisa lakukan sebagai sahabatnya adalah mengajak si wanita ini kembali ke gereja, mengkonsultasikan dengan Romo. Karena itu adalah tugas saya sebagai teman dan juga sebagai awam. Saya nggak bisa ikut campur, dan gimana keputusan kembali dia yang ambil. Dan saya juga yakin bahwa kasus ini tuh banyak, karena ternyata ketika saya sering sharing cerita sebuah sahabat saya, banyak juga orang yang mengaku
ya lo lihat aja kenapa gue pelayanan selalu sendiri, karena ini gue sekarang lagi ada di masa yang tidak baik dengan suami gue, dan rata-rata di lingkungan saya adalah seorang perempuan, karena laki-lakinya ya udah hidup bebas aja, dia nggak mau kenal firman. Punya anak gitu. Ada yang punya anak, ada yang enggak. Kebetulan yang sama luar negeri ini dia nggak punya anak, belum punya anak. Ini lo lagi ngomongin gue bukan sih? Bapak kan ketika Kelapa Gading ya Pak, iya, kebetulan. beda ya. Oke, Kalau misalnya Kelapa Gading masuk di luar mana ya? Di luar apa tuh? Oke. Nah itu gimana ya? Sebetulnya relasi kepada imam itu bukan berarti imamnya kayak tadi kan ya, bahwa kok Romo nggak menikah bisa tahu gitu kan. Sebetulnya bukan soal tahu atau enggak, karena nanti kalau misalnya kalian itu misalnya memohon anulasi, kan nggak bisa awam satupun. Jadi harus ke Romo gitu loh, artinya supaya apa? Supaya track recordnya itu ada di gereja. Jadi pada saat nih Romo saya terkena ini misalnya, jadi dilaporkan, saya mau berpisah nih sementara, oke, nanti jangan lupa misalnya dia seminggu terus balik lagi. Siapa tahu udah sama-sama berpikir bisa sembuh apa boleh. Tapi itu kan sudah ada track record. Seandainya terjadi lagi dan akhirnya mau memutuskan untuk bukan pisah. Jadi sebetulnya kalau tadi dibilang pisah perceraian di dalam gereja nggak ada. Yang ada adalah dia itu sudah memisahkan diri dan kemudian bercerai secara sipil. Sipil kan nggak diurusin oleh gereja. Beda. Nah setelah itu dia punya pasangan baru. Pasangan baru ini kemudian akan dinikahinya. Sebelum nikah dia minta yang namanya anulasi. Jadi anulasi itu bukan pengesahan perceraian. Jadi syarat anulasi itu apa? Kamu sudah cerai sipil, which is itu bukan gereja ya. Yang kedua kamu sudah punya pasangan. Dan yang ketiga kamu akan menikah. Jadi kalau baru pacaran aja minta anulasi buat apa? Ya karena saya punya pacar. Terus buat apa? Belum Ya kuat. baru punya pacar, ya nggak usah minta. Kamu belum tentu nikah sama dia, ngapain anulasinya nggak berguna. Jadi anulasi itu harus cerai sipil, jadi harus ada suratnya. Lalu punya pasangan dan akan menikah. Kalau ketiga hal ini tidak ada, nggak bisa minta anulasi. Jadi tetap tidak ada perceraian di dalam gereja Katolik. Jadi yang disebut anulasi itu harus memenuhi 3 kriteria itu. Makanya harus lapor itu bukan berarti bahwa si Romonya lebih pintar karena meskipun Romonya nggak ngalamin. Tetapi track record apapun, keputusan itu adanya di Bapak Uskup. Lebih Bapak Uskup lagi, ketemu siapa? Ya kan? Bapak Uskup bertemu dengan banyak kasus. Seperti saya juga ketemu dengan banyak kasus. Ibu Cun tadi diperkaya dengan kasus-kasus dari keluarga. Kalau dari keluarganya sendiri pasti beda ceritanya. Karena suaminya baik, anaknya juga baik. Tetapi kan diperkaya. Seperti saya juga nggak berkeluarga, tetapi saya diperkaya oleh kasus. Dari pengalaman orang. Saya sering mengatakan bahwa ini loh, dokter kandungan itu kalau laki-laki pasti nggak pernah mengandung loh. Ya iyalah. Dokter jiwa itu nggak pernah loh sakit jiwa, nggak boleh dia sakit jiwa. Jadi kenapa kita ke Romo? Ya karena satu pengetahuan, karena saya sekolahnya memang di konseling ya, saya ngambil masternya bidang konseling juga. Dan yang kedua, karena memang saya bertemu dengan umat yang datang. Karena saya ini seperti kayak pagar pertama kalau masuk gereja. Karena kalau baru di saya berarti belum anulasi, belum minta perceraian atau apa. Kalau udah bercerai dan minta anulasi, datangnya bukan ke saya. Sub kedua yaitu ke Romo Purbo. Begitu ya. Jadi kasus saya itu masih di gerbang pertama lah, circle yang masih di permukaan. Kalau bisa diberesin, saya akan bilang, you harus balik. Karena menurut perkawinan kita Katolik itu bukan perkawinan yang kalau nggak cocok pulangin, nggak ada pembatalan. Tetapi kalau sudah sampai ke situ berarti kita harus mencari di awal pernikahan atau sebelum nikah harus ada case, ada kasus. Jadi tidak bisa kita mengambil kasus itu dari sesudah nikah. Anulasi itu alasan pembatalannya adalah kasus sebelum nikah. Wow. Jadi bunyinya tuh sebelum nikah udah gini, ternyata dia udah punya pasangan, udah pernah nikah, ternyata punya riwayat skizofren, dia misalnya gitu ya, atau punya riwayat sakit jiwa gitu, karena ternyata dia juga sudah pernah nikah siri atau apa yang lain, itu boleh. Tetapi kalau kejadian sesudah nikah dan itu bisa kejadian sesudahnya seperti perselingkuhan, tidak bisa bercerai, karena itu termasuk dalam yang tadi dibilang duka. Dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, untung dan malang. Jadi misalnya diketahui begitu baru kemudian diambil dari sebelum nikahnya tuh ada kasus apa. Tidak semudah
pembatalan itu tidak semudah seperti nama lain dari cerai, bukan. Bukan nama lain dari perpisahan juga. Pembatalan itu artinya adalah dibatalkan janji nikahnya. Kenapa janji nikah dibatalkan? Karena sebelum nikah, bunyinya gitu. Sebelum nikah itu ada sesuatu yang seharusnya membatalkan, nggak boleh nih orang nikah. Gitu. Makanya di pengumuman gereja juga bilang ya bahwa kalau ada seorang yang mengetahui, apabila Anda mengetahui halangan Betul. pernikahan. Nah itu kadang-kadang orang nggak ngomong. karena itu dia again ya, marriage and Catholic for me personally it's totally different, you know. Bener. Beneran harus Kita tuh menjamin banget soalnya. Katolik dan gereja Katolik menempatkan pernikahan tuh benar-benar sesuatu yang sakral banget. Sakramen itu. makanya. Sakramen pernikahan, makanya again ya mungkin ya banyak anak muda yang kadang-kadang suka Saya makanya nggak mau menyarankan ikut ya, deh. kalau saya nih, Kanonik sarannya apa segala. jadi supaya karena kita waktunya udah nggak terlalu banyak lagi, kalau belum nikah, maka ikutlah kayak Discovery. Pas pacaran Discovery. Nah, pas pacaran tuh Discovery supaya kita tahu sebetulnya dia tuh harapannya mau apa, nggak mau tinggal sama mertua. Yang tadi jangan pelukan sama ciuman doang, Discovery. Nah, kayak gitu. Terus yang kedua, selama masa pacaran, you tuh harus mengembangkan kelima indera, bahkan indera keenam. Jadi kalau kita ngeliat gejala-gejala nih orang, aku mau makan apa ya? Ini aja. Kalau makan ini, enggak udah makan ini aja. Nah itu tanda dominasi misalnya. Kalau terus menerus, kalau sekali, 2 kali, 10 kali, oke lah. Ya. Atau 7 kali 7, 49. Asyik. Tapi yang ke-50, dia masih begitu. Bakalan seumur hidup saya sama orang ini pasti akan didominasi. Mau nggak lanjut? Mau nggak? Ya. Sanggup nggak? Nah misalnya, nggak? ya seperti itu ya. Kembangkan supaya jangan sampai perkawinan kita nggak selamat. Kita harus menyelamatkan perkawinan jauh Nah, itu sebelum yang perkawinan namanya- dimulai. Gitu. Itu yang namanya dewasa untuk masuk dalam perkawinan. Ya. Dan berapa banyak anak muda OMK kita masuk ke perkawinan tanpa punya Proses pengetahuan. seperti itu. Ya. Oh, Discovery lah. Discovery itu kan Itu udah Komisi berjalan, Kerasulan Discovery Keluarga. itu sebetulnya sudah berjalan 27 tahun. Pastor. Tapi kami menanganinya baru 12 tahun ini. Tapi jarang kedengeran Discovery. Iya, aku Saya juga dengernya setuju. KPP zaman dulu. Oh no, Discovery itu bukan Sebelum- MRT. Iya, Jadi Beda. kalau kan? KPP menjadi MRT. Kalau Discovery dari dulu namanya Discovery gitu. Satu Discovery itu tahap. kayak apa sih? Mau Discovery sedikit itu aja. pengenalan. Jadi kayak Weekend Cinta. untuk para pacaran. Oh oke, berapa lama tuh Mami Chun? Selalu weekend, Jumat, Sabtu, Minggu. Oh 1 weekend aja atau mungkin ada berapa Satu weekend? Oh 1 weekend. Ada banyak waktu pacaran kita nggak berani nanya ke nama pacar kita. Nah itu kalau di Nah, kalau di ya Discovery justru pertanyaannya yang begitu-begitu. Discovery itu pertanyaan nanti sesudah nikah kamu apa mau Nah, apa ya gitu tadi sehingga aku nanti kita bisa putuskan tuh dalam Discovery mau lanjut apa enggak. Iya. Wow. Bahkan bisa jadi bubar. Karena setelah Iya, di nggak discover, apa-apa. I discover Itu that namanya- I am not meant to be with you. Emang ada. Karena itu ditanya Discovery itu ada mulai dari cinta sejati, siapakah aku, lalu harapan-harapan yang paling Yang tadi banyak ya, aku bilang gitu. lalu komunikasi dan sexuality. Jadi alurnya gitu ya, listeners. So pastikan bahwa kalau memang sebelum menikah, ini kita ngomongin KDRT kan. Iya. Sebelum itu semua terjadi, pastikan dulu benar-benar sebelum menikah dewasalah dan bersiaplah, ya kan. Semua program-programnya udah ada. Contoh misalnya Komisi Kerasulan Keluarga di KAJ udah bikin seperti itu, ya tinggal cari, ya kan. Yes. Udah ada. Nanti kalau memang sudah siap, oke nih ya, ready. Ternyata setelah janji itu diucapkan, kemudian terjadi something. Nah, tadi kita udah ngobrol juga. Kalau sebagai seorang yang melihat, coba tanya dulu. Kita bantu seperti itu, arahnya kemana. Tapi kalau memang itu, datang ke Romo. Karena Romo-Romo walaupun beda ya nanti pemikiran dan jawabannya, itu tetap mereka punya panduannya. Jangan cuma pada saat mau nikah aja datang ke gereja, tapi ketika memang sudah menjalani kehidupan rumah tangga, gereja tuh tetap menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang paling pertama ya. Betul. Back again to church, apalagi kalau Katolik balik lagi ke ajaran-ajarannya. Nah itu kalau kehidupan pacarannya normal-normal Iya. aja. Yang normal-normal aja belum tentu tahu Discovery. MRT aja, ih puji Tuhan banget ya, MRT sekarang tuh online jadi nggak sering-sering ketemu romonya. Itu That's the curhat reality. ya, itu That's the curhat. reality. Oh ya, oke gitu. Itu kenyataan. Harus diomongin. Mungkin kalau Bapak kan sudah melewati. Kalau saya yang masih di early 20 itu adalah omongan teman-teman saya. Iya. Jadi itu reality. Oke,
puji Tuhan banget nih kalau misalnya pandemi cuman bentar doang, cuma di laptop doang, nggak mendalam, nggak kayak yang sebelum. Pokoknya banyak orang yang bersyukur bahwa MRT-nya tuh bukan Online. beberapa mungkin pasangan bersyukur online jadi nggak begitu ini. Ada juga yang sebenarnya banyak kalau yang ini ya. Ketika pacaran mereka mungkin tidak sejalan dengan ajaran gereja Katolik, sudah ada ketergantungan. Kalau misalnya anak sekarang bilangnya ini, Mami Chun, buffalo gathering. Apa? Kayak kumpul kebo. Oh, Bercandaannya buffalo gathering. hidup bersama gitu. ya. Hidup bersama sebelum itu. Dan sudah ada keterikatan yang kayaknya aduh udah deh, kartu as gue tuh udah di dia. Jadi mau gak mau gue harus nikah sama dia. Itu lagi-lagi kan pastinya. Ya kan Mam, akhirnya udah deh merem, pokoknya yang paling penting adalah gue menikah dulu. Nanti menikah gue babak belur kayak apa. Yang penting tujuan gue sekarang ini adalah menikah dulu karena ya banyak berbagai Karena macam saya udah alasan. hamil. Udah ya mungkin sudah hamil, Sudah udah nggak bisa lagi Pisah deh lagi. pisah. Atau kartu as gue tuh udah di dia. Iya. Jadi nggak bisa nih gue pisah-pisah, mau Discovery kayak mau MRT kayak pokoknya, nah udah itu pokoknya sama dia gitu kan. So apa yang mungkin tindakan nyata yang bisa Romo berikan kepada pasangan-pasangan listeners yang ada di posisi itu dan memang benar-benar baru mau melangkah? Menikah dan tidak menikah atau belum menikah itu beda banget, beda dunia. Yang sama barangkali aktivitas fisiknya, ya kan? Yang sama, tetapi rohnya beda. Tuhan sudah menyatukan orang, itu beda dengan waktu pacaran. Pacaran sama, maaf ya, kalau mungkin tadi karena ceritanya adalah bahwa kita tuh bisa melakukan hubungan seksual nih meskipun masih pacaran. Kita bisa nyoba, kita bisa makan bareng, sama kok hidup bersama, kita bisa seperti suami istri. Tapi coba deh, tanya sama suami istri yang sudah sah. Mereka boleh memutuskan untuk apa? Karena secara hukum mereka sudah dipersatukan. Apapun yang mereka buat, hartanya akan dibagi dua. Nanti anak juga ada, ya kan? Anda bertanggung jawab tuh secara hukum karena perkawinan itu adalah sebuah institusi ya. Institusi itu sesuatu yang legal secara hukum dan itu beda. Apalagi bukan hanya institusi, ini adalah sakramen, cara Tuhan Yesus menampilkan dirinya. Maka kamu mewakili, kalau masih hidup bersama malah justru menampilkan buffalo-nya kan. Beda kan? Kalau masih hidup bersama itu berarti yang ditampilkan kebo. Tapi kalau sudah menikah kamu menampilkan Tuhan Yesus. Jauh banget. Beda. Maka Dan yang rugi rohnya beda. Maka itu dan efek hukumnya itu beda. Oleh sebab itu di dalam gereja Katolik, negara kita ini negara hukum yang melindungi perkawinan. Jadi caranya melindungi adalah kamu nikah dulu agama, dan kalau agamamu menyetujui baru nikah secara sipil, kan gitu kan? Betul. Bukan sipil dulu, kalau kayak di Singapura sipil dulu agama Baru terserah. agama. Kalau sini nggak bisa, agama sah dulu baru sipil cuma nyatet. Nah maka kalau sipilnya nggak mau nyatet karena apa? Karena agamanya nggak jelas. You mungkin bisa nikah sipil tapi mungkin nggak di sini. Ada tuh. Oke. Gitu. Jadi sebetulnya yang harus ditetapkan adalah kamu harus yakin, harus bijaksana, dewasa ketika memasuki dunia pernikahan. Supaya apa? Memasukinya itu sudah dengan pengetahuan yang luas dan sudah dengan pengetahuan yang memadai tentang siapa orang yang kamu nikahi dan kamu putuskan untuk hidup sampai mati ini. Itu aja juga bisa salah. Bisa meleset. Bisa ibarat meleset, kata. apalagi kalau kamu nggak melibatkan Tuhan, mau hidup bersama terus, tetapi nggak mau terikat, ya itu berbuat rugi dosa juga. terus, yang Yang rugi rugi diri. siapa? Ya kebanyakan yang rugi ya pasti yang pihak perempuan lah. Ente kadang-kadang ente ya. Iya. Lo tahu juga. Iya. Tagline sekarang ya bangga deh gue Iya. sama lo, ente kadang-kadang ente. Oke, nah sekarang mungkin juga kita mau ngobrol lagi Mami Chun dan juga Romo, ketika mungkin orang-orang di luar sana yang tidak dapat menahan komentarnya sebagai orang sekitar, baik untuk yang di pacaran yang baru mau menikah atau mungkin orang-orang yang sudah di KDRT gitu loh. Apa Misalnya. komentarnya? Contohnya. Ini yang paling dekat adalah keluarga. Karena gini, keluarga kan tidak akan rela siapapun anggota keluarganya. Kalau sudah di baik KDRT ya. Iya, baik itu posisinya di laki-laki atau perempuan, anaknya itu mengalami kekerasan. Jadi sudah pasti dan mostly komentarnya udahlah, pisah aja. Sudahlah,
sudahi saja, karena ya again ada perasaan family di situ kan, nggak rela familynya tuh Dikerjain, ya, mengalami sesuatu disakiti yang tidak harus gitu. dialami. So sebetulnya apa yang mungkin kita bisa lakukan untuk menahan diri kita tidak berkomentar jauh atau tidak salah memberikan Input. masukan. Nah ini mungkin Mami Chun kali yang sebagai konselor yang bisa lebih nyata. Saya pegang ada 3-4, bukan 1-2, yang perkawinannya terpaksa. Akhirnya mesti kawin. Tapi sampai hari ini fine-fine. Tapi mereka datang kepada Yesus. Dan beres. Sebab Tuhan Yesus bilang, ratapan bisa diubah jadi tarian. Dan kita pegang janji itu. Bukan uji orang lain, tapi ujilah dirimu sendiri. Jadi bukan mengubah monster yang ada di orang lain, tapi kan kalahkan monster yang ada di dalam dirimu. Kalau dua-dua berbuat begitu, pasangan itu sampai hari ini udah tua-tua jalan. Jadi apapun kalau saya bilang, datang kepada Tuhan gak pernah terlambat. Ya. Apapun kasusnya, apapun kejadiannya, kadang-kadang yang gak masuk akal gitu, yang gak masuk akal. Tetapi kalau Tuhan masuk, kita undang, kan ada lagunya. Ku undang Yesus masuk ke perahuku, walaupun ombak tinggi, aku sampai ke seberang. Yes. Gitu. Jadi kalau kita cuman ngomong, saya cuman ngomong, pintar ngomong, tapi saya nggak ngalami kasus seperti dia. Maka ketika orang datang kepada dia, saya nggak pernah berusaha untuk menjadi konselor pas paling bagus, bukan. Setiap kali orang datang ke saya pasti bawa dia kepada Yesus. Semakin banyak dia cerita, dia datang, aku kasih 3 ayat, aku kasih 5 ayat, lain minggu, lain bulan datang lagi, dia telepon lagi, aku kasih ayat, lama-lama dia ikut PA. Dan lama-lama Tuhan mengubah pola pikirnya. Wow, that's powerful. Jadi bukan dari ngomongin udah pisah aja, apalagi tadi Rob Oh, mau bilang nggak berani. tidak ada seorang Iya. pun yang boleh menyarankan perceraian, Iya, perpisahan, iya. melainkan keputusan orang itu sendiri. Tuh dengerin netizen ya. Jadi listeners Yes. yang biasanya lambenya mulai seperti itu. Itu maminya, biasanya maminya. Yes, itu tuh faktanya lah ya. Faktanya. Maminya bilang, Mbak An lu pisah sekarang mumpung lu masih muda. Mumpung lu masih laku. Iya, mumpung lu masih Ini pernah denger laku. di mana ya? Ada yang ngomong gitu. Oke, itu kan dari Ibu Chun ya. Kalau dari Romo Erwin sendiri, ini mungkin satu lagu yang bisa menguatkan orang kalau misalnya Mampus. Enggak. Takut banget loh. Karena kenapa saya ngomong satu lagu? Iya. Karena tadi Mami Chun Ibu sudah Chun bilang, ada ada ngomong soal pujian. apa perahu apa tadi lagunya? Gimana? Mengubah ratapan menjadi Mengubah. tarian, undang Tuhan yang menjadi nahkoda yang Iya. paling utama. Maka engkau akan sampai di seberang walaupun Iya. ombak macam-macam. Tapi Itu kan- kalau datang kepada Yesus, Yes. di Penguat dalam dari nama lagu. Yesus. Penguat tidak kalau ada. dari saya ya ada satu lagu nih mungkin itunya aja ya Refrennya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kalimat itu tadi yang dikatakan oleh Ibu Chun sesuatu yang menginspirasi, betul nggak? Dengan catatan datang berdua. Datang berdua artinya memang dua-duanya mau disembuhkan, sehingga tidak hanya sebelah yang mau belajar, yang sini dibiarin, harus diundang. Jadi yang pertama, langkah pertama adalah kalau memang mau diperbaiki kan harus dua-dua pihak mau diperbaiki. Orang tua mungkin bisa, kamu panggil pasanganmu. Apa yang sebetulnya terjadi? Dia boleh ngomong sama saya tidak mau berpihak meskipun kamu anak saya, tapi aku nggak mau ngebela kamu kalau kamu memang salah. Jadi panggil suamimu atau istrimu yang bersalah mukul kamu itu, mami atau papi atau papa, mama, ibu, bapak akan mendengarkan. Nah, itu kalimat yang bagus. Supaya setelah itu bisa diklarifikasi. Kalau orang tuanya bukan seorang konselor pun paling nggak pernah mendengar. Seorang kalau berani ngomong pada orang tua berarti dia kan harus mengatakan kebenaran karena ada pasangannya, ya kan?
Kalau masih nggak bisa lagi, orang tuanya nggak bisa ya kita harus menyarankan dia untuk datang kepada konselor, untuk datang kepada ahlinya, ya karena itu penting sekarang. Kehadiran konselor, terutama konselor Katolik, itu sangat membantu supaya mereka tidak hanya sekedar ya cerai ya lepas kalau kamu gitu. Karena psychologically adalah correct kalau bilang kamu menderita, kamu nggak bahagia, pisah aja. Psychologically, tetapi secara iman kita nggak bisa begitu. Secara iman kita harus memikirkan berpuluh-puluh kali. Yang penting adalah mencari kebenaran. Tapi mencari kebenaran itu penting loh ya. Bukan hanya sekedar omong kosong nih gitu. Mencari kebenaran yang mana. Dan jangan sampai membahayakan. Kalau kita menyarankan itu nggak boleh menyarankan sampai pada tindakan yang direktif. Biar dia masuk. Biar dia sendiri yang menangani hidupnya. Karena dia sudah cukup dewasa. Dan sarankan kamu juga harus mengintrospeksi diri. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kita nggak boleh ngomong asal-asalan. Dan ini juga menurut saya adalah satu masukan buat orang tua atau kerabat atau siapapun. Kalau mendengar itu Anda sebagai seorang Katolik pasti. Ya, saya hanya memberi saran kepada orang Katolik. Pikirkan bagaimana membuat perkawinan itu mensejahterakan keduanya. Bukan sekedar memisahkan atau menyelesaikan persoalan dengan pemisahan gitu. Tapi harus diberi inspirasi yang lebih lengkap seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Terima kasih. Kita boleh berikan tepuk tangan dong untuk Romo dan juga Ibu Chun hari ini. Karena ternyata memang perbincangan KDRT ini mudah-mudahan boleh memberikan sedikit penerangan di 90 menit perbincangan kita. Listeners, thank you so much for tuning in. Mudah-mudahan kamu bisa mendapatkan pastilah bukan mudah-mudahan inspirasi, insight, seenggaknya pembuka cahaya. Mungkin listeners yang sekarang lagi berjalan dalam kegelapan gitu, I know. Aku tuh harus kemana? Lagi-lagi kembalilah kepada gereja dan kita juga pastinya berdoa dimanapun listeners mendengarkan ini, apapun situasinya, ini bisa menjadi jawaban buat listeners dan bisa mengambil langkah selanjutnya. Datang ke konselor yang mungkin sudah menikah, datang ke gereja, konsultasikan dengan Romo, atau mungkin yang belum menikah, yang baru menikah, sadar betul bahwa memang harus adanya keyakinan yang tepat, kebijaksanaan dan dewasa dalam iman yang memadai. Karena lagi-lagi ketika berbicara mengenai pernikahan, ini adalah dunia yang berbeda. Dan ketika berbicara mengenai pernikahan dalam gereja Katolik, Tuhan mempunyai kuasa yang luar biasa dalam pernikahan tersebut. Tuhan hadir sehingga kita yang ingin menjadi citra Tuhan dalam pernikahan juga harus punya persiapan yang sangat amat memadai. And makanya jangan tanya rekan sebaya. Banyak orang tanya rekan sebaya. Ya, kalau gue kayak lu juga, gue sudah cerai, gue tinggal. Salah bertanyanya. Datang makanya ke counselor and church. Jangan tanya sama orang yang sebaya yang belum punya pengalaman. Yes, jadi makanya itu ya. Again, langkah setelah mendengarkan podcast ini, dan kalau misalnya listeners juga merasa, I know podcast ini atau tayangan ini akan bermanfaat buat teman aku, silahkan freely share ke siapapun, dan aku juga yakin bahwa tidak ada bagikan atau sharing yang kembali dengan sia-sia. Jadi please, misalnya ada potongan-potongan dari podcast ini yang memberkati atau ini ngena banget atau orang ini harus dengar, followers aku harus dengar, jangan lupa untuk di-share aja dan tag dan berikan komentar kamu, sehingga again, apa yang kita dapatkan hari ini gak cuman berhenti di kita, bisa sampai menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk orang-orang yang membutuhkan. Amin. Dan ingatlah kamu tidak sendiri. Karena yang mungkin lagi mendengarkan ini lagi galau-galaunya, lagi bingung-bingungnya. Jangan merasa kamu sendirian. Ingat Betul sekali. Dan juga pastinya di penghujung podcast ini kita juga mau ngucapin thank you banget. Selain untuk listeners, tapi juga untuk orang-orang yang membantu adanya podcast Persepsi. Ada siapa aja, Chris? Ya, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas baju saya yang bagus banget ini. Tapi curang ya, kok cuma kenapa? Chris doang ya yang pakai batik Parang Kencana? Soalnya di belakang saya Parang Kencananya di sini. Oh iya. Parang Kencananya di sini, baru nanti kamu yang pakai. Oh gitu ya. Nanti kita tukeran Jadi tempat duduk. punya aku tuh dipakai buat Soalnya dia display. nggak tahu, dia pikir dia sendirian, dia nggak tahu kita berempat. Jadi Tuh. bilang sama Parang Kencana, saya tidak maju sendirian. Tapi Tolong berempat. timnya, Kami tolong berempat. timnya. Ya minimal hostnya lah biar kompak ya. Hostnya coba sendiri nih di sini. Terima kasih Parang Kencana, batiknya bagus banget.
Thank you loh Para Kencana. Oke. Terus juga Lalu, terima kasih buat JT Pratama Tour and Travel. terima kasih juga untuk Increasing. Dan pastinya podcast ini merupakan media ministry dari BPK PKK KAJ. Keren banget. Semoga bisa memberkati, menginspirasi dan menolong lebih banyak orang Amin. di luar sana. Amin. Dan kalau misalnya listeners merupakan orang yang terberkati dengan podcast ini, jangan lupa misalnya aduh saya terberkati banget nih dan saya ingin memberkati orang lewat apa yang kamu bisa, kamu juga bisa langsung hubungi dari tim Persepsi Podcast aja dan tanyakan availability, mungkin sponsorship atau mungkin tim atau mungkin voluntary yang bisa berkarya dan juga memberkati banyak orang lewat tim dari Persepsi Podcast. So Romo, Bucun, once again thank you so much. Mudah-mudahan ada kesempatan lainnya buat kita berjumpa lagi membahas isu-isu yang benar-benar dengan sensasi tapi dari gereja Katolik yang pastinya memberkati banyak orang. Kita berdoa bersama-sama buat Mami Chun dan juga Romo sehingga kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan Bucun dan juga Romo ini dengan sangat luar biasa. Dan terakhir mungkin ini perlu ada pengumuman Renakel. Oke, ini aku pernah ikutan retret total keluarga. Ini juga merupakan, kamu udah pernah belum? Belum. Tahun ini ya, tolong saya dulu udah jadi MC udah berkali-kali di Renakel, beneran deh. Retret total keluarga. Ya mudah-mudahan kamu mendengarkannya di saat yang tepat ya. Kalaupun nggak tepat, nanti tahun depan tuh pasti ada lagi. Merupakan sebuah retret Natal keluarga yang diadakan di hari Natal 24 sampai dengan 26 Desember tahun ini di tahun 2022. Di mana ini beneran deh menjadi tempat yang sungguh luar biasa jika kamu ingin menghabiskan Natal kamu bersama dengan keluarga. Karena nanti ada kelas anak-anaknya, ada kelas remajanya, ada kelas buat orang tuanya. Jadi benar-benar kekeluargaan, kehangatannya tuh benar-benar bisa. Jadi nanti silakan langsung aja info lebih lengkapnya ada di sosial media juga ya, di Retret Natal Keluarga atau silakan googling aja, pasti ada untuk kontak personnya. Dan sekarang kita mau tutup dulu dengan doa. Mungkin Romo kita mau doain baik pasangan-pasangan yang baru mau menikah ataupun pasangan-pasangan yang saat ini Sedang di dalam kemelut. Ya. Yes, silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus, Engkau telah menginspirasi kami melalui gerejamu, melalui pembicaraan kami, melalui pengalaman yang baik dari para pasutri dan juga dari pengalaman kami masing-masing. Tuhan, Engkau mengerti pengalaman hidup keluarga kami. Kesulitan-kesulitan, perjuangan, dan juga terutama adalah sukacita kami dalam berkeluarga. Amin. Berkati setiap keluarga dengan sukacita dan keberanian untuk terus menghadapi hidup dengan tangguh dan penuh iman. Amin. Bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Berkati mereka juga yang masih berjuang untuk mempertahankan hidup perkawinan yang baik. Amin. Semoga Engkau tetap dengan kuasa cinta kasih-Mu membenahi dan memberkati serta memulihkan kehidupan keluarga-keluarga ini. Kami percaya podcast kami ini juga berguna bagi mereka yang belum mengenal-Mu dan mengenal peraturan-peraturan gereja-Mu. Kami percaya semua ini juga akan menolong mereka yang sedang kebingungan dan Engkau sendirilah andalan kami. Semoga setiap doa yang mereka ucapkan Engkau dengarkan dan Engkau kabulkan seturut kehendak baik-Mu. Amin. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saya berjumpa lagi di episode Persepsi berikutnya. Bye, God bless. Bum 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 ba dum bum 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 ba dum ba 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 dum.